Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahri Dwi Dirgantoro, Muhammad Durfauzi Rida, dan Khairun Nisa akan mempresentasikan tentang pelayanan prima. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama memulai presentasinya. A. Hakikat dan pengertian pelayanan prima. Program pelayanan kepada pelanggan dengan kritik tolak dari konsep kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga seringkali program layanan atau pelayanan telah menjadi salah satu alat utama dalam melaksanakan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. Kata layanan prima atau layanan istimewa, excellent service dalam dunia bisnis sekarang dinyatakan dengan istilah service excellent. Upaya memberikan layanan terbaik ini dapat diwujudkan apabila kita dapat menonjolkan kemampuan sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi. Penonjolan kemampuan inilah yang sebenarnya agak membedakan antara konsep pelayanan biasa dengan pelayanan prima. Tidak terlepas dari kemampuan seseorang atau sekelompok untuk melaksanakan layanan secara optimal dalam proses pelayanan. Pemateri selanjutnya dipersilahkan Saudari Khairun Nisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang B, perbedaan antara service dan service excellent. Pengertian service sendiri ialah setiap kegiatan yang diperuntukkan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Contohnya, jasa telekomunikasi, hotel, angkutan umum, bank, dan lain-lain. Sedangkan pengertian customer service ialah layanan yang diberikan kepada konsumen dalam hubungan produk tertentu. Contohnya, mencari pesanan, mengatasi keluhan-keluhan, perbaikan, dan melayani pembeli di toko. Berikutnya, Saudara Fahri, dipersilahkan. C. Cara kerja meningkatkan kinerja customer excellence. Customer care jika diartikan secara harfiah adalah customer yang artinya pelanggan, care yang artinya peduli, yang berarti peduli terhadap pelanggan atau selalu memberikan pelayanan terbaiknya. Kesalahan yang sering terjadi dalam melayani pelanggan adalah hubungan sesama pegawai. Maksud dari pegawai ini adalah pelanggan internal yang kurang dijaga. Yang pertama, dalam melayani pelanggan, banyak orang yang terlibat di dalamnya, mulai front office atau bagian depan kantor, sampai ke bagian back office atau bagian dalam kantor. Maksudnya ialah, semua orang yang terlibat dalam proses ini harus saling membantu, baik bawahan maupun atasan, dengan tujuan mendukung kelancaran penyampaian jasa kepada pelanggan. Proses melayani pelanggan secara internal ini merupakan dasar dalam mewujudkan pelayanan kepada pelanggan eksternal. Kedua, kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan potensi pasar yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Maksudnya ialah, sebaiknya tempatkanlah diri kita sebagai penyedia layanan sehingga pelanggan merasa puas. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal, sehingga dari waktu ke waktu perusahaan akan banyak mendapatkan keuntungan dari pelanggan loyal tersebut. Setiap perusahaan yang memperhatikan kepuasan pelanggan dalam memperoleh banyak manfaat. Yang pertama, reputasi perusahaan semakin meningkat di mata pelanggan dan masyarakat, serta dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Kedua, hubungan antara perusahaan dan pelanggan semakin baik. Hal ini dapat mendorong setiap personel di dalam perusahaan supaya bekerja dengan bersungguh-sungguh. Ketiga, memiliki banyak pelanggan loyal
berarti pelanggan tersebut semakin mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk mempromosikan pengalaman baiknya pada waktu berhubungan dengan perusahaan kepada orang lain. Terdapat 8 tahap agar pelanggan menjadi loyal. Yang pertama, suspek adalah semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa perusahaan. Yang kedua, prospek. Prospek artinya orang yang memiliki kebutuhan tertentu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian. Pada tahap ini, konsumen belum melakukan pembelian, tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan serta barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, disqualified prospect ialah orang-orang yang mengetahui barang atau jasa tertentu, tetapi tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang keempat, first time customer adalah konsumen yang membeli barang atau jasa pertama kali. Yang kelima, repeat customer adalah konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan lebih dari satu kali. Yang keenam, client. Klien merupakan konsumen yang membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Hubungan dengan konsumen ini sangat kuat dan berlangsung lama, sehingga mereka tidak terpengaruh lagi oleh tarikan produk atau jasa dari pesaing. Advocate, yaitu ketujuh, yaitu advocate, adalah klien yang membeli seluruh barang atau jasa yang dibutuhkan dan ditawarkan, serta melakukan pembelian secara teratur. Selain itu, mereka mendorong orang lain untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu partner. Partner merupakan bentuk hubungan yang paling kuat antara pelanggan dan perusahaan. Hubungan ini berlangsung secara terus-menerus karena kedua pihak melihatnya sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Ingat, pelanggan ingin dimengerti, dipahami, dibantu, dan dicarikan solusi oleh perusahaan. Karena itu, perlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Memandang enteng keluhan pelanggan akan menghancurkan karir kita sendiri. Perusahaan akan jatuh citranya karena pelanggan yang tidak puas sangat mungkin menceritakan pengalaman buruknya kepada orang lain. Seorang pelanggan yang senang atau puas terhadap layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan biasanya akan membagi kepuasannya itu kepada orang terdekat atau keluarganya saja. Tetapi apabila jika sebaliknya pelanggan mendapat kekecewaan, kemungkinan besar mereka akan mengabarkan kekecewaan mereka kepada masyarakat, baik lewat koran, majalah, internet, bahkan lewat televisi. Karena itu berhati-hatilah dengan kekecewaan pembeli.